hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ada amin. Yang pertama, saudaraku, untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara, kalau kita melihat di versi dari firman Allah yang hidup, itu di situ saudara katakan langkah-langkah orang yang baik dibimbing oleh Tuhan. Tuhan senang dengan setiap langkah mereka. Apabila mereka jatuh, maka kejatuhan mereka tidak parah, karena tangan Tuhan menopang mereka. Yang spesial buat Tuhan, saudara adalah orang penting dalam kerajaan Tuhan. VIP, very important person, Anda semuanya. Amin. Saudara orang penting di gereja ini. Tanpa saudara nggak ada gereja ini. Amin. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, ada 3B yang akan menjadi kunci yang saya mau share, saudaraku. Yang pertama, saudara, kita lihat dulu arti kata perkenan. Ya, arti kata berkenan itu merasa senang, suka, suci, sesuai, setuju, sepakat, sesuai lah. Kalau Tuhan senang sama kita, kalau Tuhan setuju dengan apa yang kita buat, seperti itu, saudara ya. Lalu katakan, favor of God adalah perkenanan atau kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu bagi kita yang percaya bahwa Tuhan itu ada, maka setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan favor of God adalah sesuatu yang akan membedakan kita dengan orang lain. Favor of God hanya akan dapat kita peroleh ketika kita mau berjalan bersama Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Jadi yang pertama, saudaraku, kunci yang pertama untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan melalui ayat ini, kalau dikatakan tadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang penting Anda menangkap ya, bahwa ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan, Tuhan itu membimbing, saudaraku. Kalau cuma memegang, membimbing, artinya apa? Kalau saudara dia dapat bimbingan Tuhan, langkah-langkahnya dituntun, setiap langkahnya dituntun, saudara juga dibimbing. Dibimbing artinya itu orang ya, Tuhan tentu senang sama orang yang dibimbing itu, pasti jalannya bersama-sama. Kemudian dibimbing itu juga mendengar dia berbicara, kamu harus ke sana, kamu nggak boleh lakukan itu dibimbing, saudara. Jadi saudaraku, P yang pertama, Tuhan tuh mau menemukan orang-orang yang berkenan kepadanya adalah orang-orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Ada amin? Karena saya ngomong tadi, tapeli kan kuncinya bertobat, tapi saya bilang bergaul, saling melengkapi. Karena apa? Tadi yang ibadah 2 banyak orang baru, tapi hari ini, sore hari ini, orang-orang lama yang perlu meningkatkan bergaul dengan Tuhan. Ada yang bergaul dengan Tuhan, menjadi dekat dengan Tuhan, dan ngerti bimbingan arahan daripada Tuhan. Saudara, tanpa saudara bergaul, dan biasanya orang-orang yang bergaul, kita katakan dengan siapa kau bergaul, dia akan menjadi seperti dia. Perhatikan Anda sedang bergaul dengan siapa hari-hari ini. Kalau Anda banyak sekali sedang bergaul dengan orang-orang tua yang Anda suruh jaga tiap hari, perhatikan jangan sampai menulari. Tetapi memang saudara, the power menulari, the power pergaulan itu jelas akan menulari. Ada amin? Dengan siapa engkau sedang bergaul hari-hari ini? Jelas orang bergaul dengan Tuhan, bilang kau akan menjadi serupa, engkau akan ditulari dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, kasih sayangnya Tuhan. Waktu kita bergaul dengan Tuhan, adalah apa? Waktu Tuhan menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku, dia juga melakukan kehendak Tuhan. Dan saya tahu, saya percaya orang yang bergaul intim dengan Tuhan, dia akan tahu membedakan kehendak Tuhan, mana yang baik, yang buruk, dan jahat. Saudara dikasih Tuhan. Jadi waktu kita bergaul dengan Tuhan, saudara, apalagi hari-hari ini, saudara,
panggilan oleh Tuhan. Ini waktu sudah darurat. Ada yang tanya sama saya, karena si saya ini lagi dipersiapkan untuk pelayanan, bagaimana tadi suami saya bilang nggak boleh pelayanan. Terus saya bilang, loh kenapa? Memangnya kalau kamu pelayanan, suamimu akan terganggu, hubunganmu dengan suamimu terganggu? Enggak sih Kak. Lalu kenapa? Yang baik bergaul intim dengan Tuhan melalui menara-menara jaga yang ada. Lalu yang berikutnya, yang kedua tadi di dalam Mazmur 37, kita lihat dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tolong dong gambarnya ditampilkan. Saudara melihat bagaimana dulu muda, tetapi sekarang telah menjadi tua. Yang keenam, slide yang keenam. Nah, kenapa? Kenapa orang-orang ini kan? Ada tuh fotonya yang muda, yang tua, dan semua saudara. Dulu aku muda, sekarang aku telah tua. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Sekarang usia saudara gereja kita adalah 19 tahun. Dan saya percaya di sini ada yang usianya 19 tahun. Oh, enggak ada, udah lewat semua ya. Oke. Berarti, kali ini 19. Boleh di baru menjelang. Oke, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Waktu dulu firman Tuhan di pemazmur sedang menceritakan, sedang sharing tentang pengalaman saudaraku ya. Pengalaman hidupnya. Jadi dulu aku muda, tapi sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Waktu kita harus berubah, saudara. Usia yang ke-19, Tuhan bilang orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mau belajar, orang yang mau berubah bersama dengan Tuhan. Saya yakin setiap kita, apalagi masa hidup kita nih, sepanjang hidup kita, saudara diberikan begitu banyak pengalaman hidup, yang baik, yang susah, yang senang. Semua diberikan tuh. Itu Tuhan izinkan terjadi dengan satu tujuan, engkau boleh belajar dari dalamnya. Ada amin? Nah, waktu kita belajar dengan pengalaman-pengalaman hidup, saya selalu ingat paling merema itu papi pernah ngomong gini, banyak orang diberikan pengalaman dalam hidupnya, tapi hanya sedikit orang yang mau belajar. Kenapa bisa gitu? Karena orang diberikan pengalaman bisa ngomong kayak gitu, kenapa? Dia jatuh di lubang yang sama bolak-balik, jatuh dalam dosa yang sama bolak-balik, nggak mau keluar, nggak bisa keluar gitu, atau nggak mau. Itu artinya saudara diberikan pengalaman tapi nggak mau belajar. Nah, saudara, aku dikasih oleh Tuhan ini usia 19 tahun. Mari kita semua belajar dari pengalaman apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan sedang mengajari kita. Tuhan sedang membawa saudara dan saya untuk berubah. Berubah. Amin. Berubah bersama Tuhan. Nah, Tuhan bilang ini, kamu akan berubah bersama Tuhan, naik atau turun? Naik. Kalau berubah bersama Tuhan itu pasti naik, karena firman Tuhan katakan, kamu akan naik bukan turun. Kalau kau mendengarkan suara Tuhan baik-baik, kau akan naik bukan turun. Tetapi saudaraku, perubahan versi dunia sehari-hari ini, dunia dan kedagingan sedang berusaha sangat kuat untuk menyeret engkau jatuh dan keluar dari tangan Tuhan. Karena itu waspada di sini. Engkau sedang naik menggenapi rencana Tuhan, engkau sedang berubah naik bersama Tuhan, atau engkau sedang naik turun ke bawah. Turun ke bawah, bukan naik. Turun itu ke bawah, benar ya? Kalau naik ke atas, saudara harus naik ke atas. Supaya apa? Berubah. Saya selalu punya pegangan gini, San. Tuhan, saya boleh jatuh seperti bola. Ketika dilempar ke bawah, dia akan naik lebih tinggi. Amin. Begitu pelan naik lebih tinggi, kamu boleh jatuh, kamu boleh gagal, tetapi tetap berdiri. Amin. Kalau teman-teman banyak yang tahu saya dari awal di tempat ini, saudara, saya boleh mengalami yang namanya up and down, tetapi saya nggak mau down, saya up. Bersama Tuhan kita naik. Tuhan bilang kamu akan naik bukan turun. Jadi kalau kamu sedang mengalami pengalaman hidup yang pahit, hari ini putuskan
Tapi saya percaya orang-orang yang intim tadi yang pertama, orang-orang yang bergaul bersama Tuhan, Tuhan akan luputkan itu semua. Luputkan dari daya tarik dunia, semua kedagingan. Ya kalau masih ada masih ada kedagingan dunia yang menyeret. Ya mari kita putuskan hari ini, aku mau berubah Tuhan. Kalau aku bilang aku gak mampu, Tuhan, aku tuh gak kuat, Tuhan bilang, Tuhan cuma cukup, aku mau Tuhan. Karena kemampuan dan kekuatan itu Tuhan akan berikan. Amin. Ada amin? Berapa banyak yang mau berkata kepada Tuhan sore hari ini, Tuhan, aku mau berubah bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena kita berubah, saudaraku. Saya percaya sikap hidup kita itu, apalagi kita ketika dewasa, kita itu enggak. Tuhan akan lebih banyak memperlihatkan kepada kita itu pilihan-pilihan hidup. Pilihan-pilihan penting yang harus kamu putuskan. Enggak lagi kayak anak kecil minta permen dikasih, minta ini dikasih. Tetapi Tuhan pilihan. Saudara yang sedang memilih pasangan hidup, coba. Begitu banyak cowok-cowok ganteng yang datang dalam hidupmu. Tapi kamu harus pilih satu. Nggak bisa pilih semua kan? Nah, waktu Anda pilih satu, Anda bertanya sama Tuhan. Anda bertanya, Tuhan yang mana nih yang terbaik? Tuhan munculin yang baik. Dari 10 itu 9 baik. Tapi cuma satu yang terbaik. Jadi waktu kita dihadapkan di hadapan kita pilihan-pilihan, saudara yang harus memutuskan menikah atau tidak. Saya juga diujikan pilihan-pilihan. Waktu saya mengambil keputusan untuk melajang, pilihan-pilihan datang. Melajang, nikah, akhirnya melajang. Gitu kan? Jadi begitu banyak dia belajar dari pengalaman, gagal bolak-balik, iya. Gagal bolak-balik, tapi saya ambil keputusan, saya mau belajar dari kegagalan saya, dan saya akan terus naik bersama dengan Tuhan. Amin. Lalu saudara tadi berjalan selangkah-langkah dituntun oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara, yang berikutnya itu kita B yang ketiga, yang terakhir adalah terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terus berjalan bersama Tuhan artinya apa, saudaraku ya? Kalau kita berjalan, saya ingat waktu Raja Daud dipanggil mau diurapi. Saudara ingat ya firman-nya di sana, ada ceritanya begini. Samuel datang, kemudian memanggil semua saudara-saudaranya mau diurapi. Lalu tidak ada, ternyata tanya, bukan dia anak-anaknya yang lain. Lalu si Samuel tanya, inikah cuma anaknya? Tuhan bawa tongkat terus lari-lari karena dipanggil bapaknya pulang gitu ya. Kayak saudara nih, tadi kan ibadah 1 Desember lagi pesta ulang tahun. Tapi saudara ada di mana? Di lapangan mengembalakan kul kan? Mengembalakan kul kan? Saudara doa keliling, terus dipanggil ke sini. Lari-lari gitu ya. Begitu lari-lari itu mata udah meleleh-meleleh. Terus kemudian ini pipi udah kemerah-merahan. Makanya Daud bilang waktu itu, rupanya Daud itu manis sikapnya, kemerah-merahan pipinya. Saya yakin bukan cuma merah karena dia dekat sama Tuhan, tapi juga merah karena kepanasan matahari. Dan saudaraku dan saudara, waktu saya lihatin teman-teman kalau kita lagi ibadah 2 nyusul ibadah yang ketiga, mereka lari-lari masuk ke kamar mandi dan dia punya wajah merah merona, meleleh-meleleh. Waduh, panas kak. Nah, saya percaya bahwa kita ini, saudaraku, itu kalau lagi Daud dipanggil kayak gitu, Anda tuh kayak Daud sekarang ini loh. Anda tuh kayak Daud lagi dipersiapkan. Saudara terus berjalan bersama Tuhan, Daud terus bekerja. Ada amin nggak? Orang-orang lain pada pesta, dia sibuk bekerja. Berjalan bersama dia bekerja mengembalakan domba yang dikatakan 2-3 ekor. Dan Anda selain pada pesta, aku tetap doa keliling, aku tetap cool dan meleleh pun nggak apa. Pulang ke sini, balik ke sini sudah dandan rapi. Amin. Kita terus yang ketiga itu kita terus bekerja, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terus kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, saya puji Tuhan, kalau saya ini adalah tipe orang yang senang belajar, saudara. Apapun saya pelajari, saya percaya semua yang engkau mau di dunia ini, kalau engkau mau belajar bisa. Ada amin? Jadi saya bilang sama bosku, kamu ini
dibandingkan sama yang Filipina. Kamu bisa jaga anak, kamu bisa jaga orang tua, kamu bisa masak, kamu bisa bersihin rumah. Kok dia enggak? Saya bilang, bos, kalau kamu ambil orang Filipina kan mereka punya khusus, kalau mau jaga bayi sekolahnya juga khusus perbayian. Ya kan? Nah, terus suruh bekerja jaga bayi. Begitu didatangkan ke rumah bukan disuruh jaga bayi, disuruh masak. Berarti kan sudah beda jalurnya. Saya ngomong sama bosku, bos, aku cuma mau belajar. Aku cuma bisa belajar. Beri aku kesempatan untuk belajar. Jadi dengan belajar pasti bisa. Dan hari ini semua bisa menikmati bahwa kata-kata saya belajar boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saya akan akhir ini dan sebuah tayangan film pendek animasi yang kita akan saksikan bersama-sama. Ini lampunya ditutup ya. Seseorang yang bermimpi melihat jejak-jejak kaki. Pasang kaki yang terus mendampingi. Berjalan bersama Tuhan. Tapi ketika perjalanan itu makin sulit, makin naik, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kau nggak menggendong aku? Jalan ini sulit, makin naik. Saudara perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Mungkin hari-hari ini sedang mengalami pengalaman hidupmu pahit, perjalananmu sulit. Ikut Tuhan makin sulit lagi. Tapi percayalah, perkenanan Tuhan ada atasmu, di atasku. Hanya Engkau yang mau berkata sama Tuhan sore hari. Kalau sedang diberikan pengalaman hidup,